Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adventure, teman-teman. Di depan saya itu ada plang. Kalau lurus itu ke Cikampek, kalau ke kiri itu adalah jalur alternatif Cirebon, Jawa Tengah. Sebenarnya nggak langsung ke Cirebon ya, itu tuh nanti tembusnya ke Subang di Ciasem. Nah, di belakang saya ini adalah jalur dari arah Bekasi atau dari arah Jakarta. Ya, jadi kalau misalkan lurus terus itu nanti yang ke arah Cikampek itu yang melalui jembatan itu. Kali ini saya mau mereview jalan alternatif dari Karawang menuju Subang, tapi tidak melalui jalur Pantura yang besar. Karena jalur Pantura yang sebelumnya itu, yang biasa itu sudah saya review di minggu kemarin. Saya ingin mereview jalan alternatifnya ya. Jadi lewat sini. Jadi ketika tadi teman-teman menemui percabangan atau menemui pelang jalan, itu kita belok kiri. Ini kita sedang berada di Lamaran, ya, Lamaran Karawang Timur. Kalau ke atas itu tadi yang tembusnya ke Kelari ya, ke Cikampek. Nanti tembus ke Cikampek ke Jalan Pantura yang besar. Nah, kita belok kiri. Jalan Pantura yang besar itu sebelumnya di minggu kemarin sudah coba saya review. Dan kondisinya sangat memprihatinkan ya teman-teman ya. Setidaknya dari perbatasan Bekasi Cikarang ya sampai dengan perbatasan Karawang Subang, itu saya menghitung setidaknya ya, paling sedikit ya, itu terdapat 66 titik lubang yang seharusnya diselesaikan, dibereskan, diperbaiki oleh Kementerian PUPR dalam hal ini. Balai Besar Penyelenggaraan Jalan nih, itu yang ada di Jawa Barat ya, Balai Besar Jalan Nasional Jakarta Jawa Barat ya. Jadi harusnya pihak dari Balai Besar itulah yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan rusak yang terjadi di sepanjang jalan antara Jakarta dan Jawa Barat. Nah, berhubung jalan Pantura Karawang itu termasuk jalan arteri nasional, maka kewajibannya ada di mereka. Jadi bukan kewajibannya gubernur maupun bupati. Saya belum coba update lagi kondisi jalannya di sana seperti apa. Apakah sudah mulai ada perbaikan di beberapa titik atau sama sekali belum. Nah, kemungkinan di minggu depan atau di satu minggu sebelum mudik Lebaran itu dimulai ya, itu nanti saya akan coba update lagi kondisi jalannya di sana. Seperti itu teman-teman, nanti saya akan coba update lagi, buat lagi konten di sana apakah sudah ada perbaikan atau belum. Nah, sekarang pukul 15.01 ya, jadi jam 3. Dan alhamdulillah kondisi cuacanya ini cukup cerah ya, karena ke belakang itu masih sering hujan, tapi hari ini cukup cerah untuk sore ini. Jadi sekalian ngabuburit, saya mencoba untuk membuat konten kondisi jalan, update kondisi jalan alternatif Karawang Subang via Pantura. Ini sebenarnya lebih Pantura dari Pantura loh, karena ini sebenarnya kalau dilihat nanti teman-teman di peta itu, ini lebih utara dari jalur Pantura yang kemarin saya review yang besar ya. Sekurang-kurangnya nanti ini akan melewati kecamatan Majalaya, kemudian kecamatan Telaga Sari, kemudian kecamatan Lemah Abang, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, sampai dengan nanti masuk ke Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Perbatasannya nanti di Kecamatan Ciasem ya. Kecamatan Ciasem itu sudah masuk kepada wilayah administratif Kabupaten Subang. Nah, sementara ini kita masih ada di posisi Kecamatan Karawang Timur, teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Kecamatan Majalaya. Dan perkiraan ya sampai dengan nanti tembus
ke Kecamatan Ciasem atau ketembus ke Jalan Pantura Utama itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam tergantung kondisi kepadatan lalu lintas dan tergantung ridingnya saya ya. Kalau saya terus terang riding itu nggak pernah buru-buru, nggak pernah ngebut-ngebut ya. Paling ya di sekitar ini kalau lagi santai gini di 40, di 50 gitu. Karena sebenarnya soal batas kecepatan pun sebenarnya sudah diatur, sudah ada aturannya. Jadi kalau nggak salah itu untuk jalan-jalan seperti ini itu batas kecepatannya itu di 50 kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan lebih dari itu sebenarnya sudah melanggar secara aturan. Kecuali untuk di jalur-jalur yang lebih besar dari ini, di jalan-jalan nasional itu mungkin saja ya, mungkin saja saya juga belum begitu paham atau belum begitu menguasai peraturannya, karena di setiap jalan itu beda-beda batas kecepatannya. Jadi kalau misalkan kayak di jalan desa itu batas kecepatannya nggak mungkin di 80 kan maksimal, nggak mungkin orang bisa kebut-kebut itu sampai 80 km per jam di jalan desa yang notabene-nya banyak yang rusak, banyak persimpangan, banyak kegiatan-kegiatan gitu. Nah kalau di sini setahu saya ini masih jalan provinsi atau jalan kabupaten ya, atau mungkin ini jalan nasional juga. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, silakan komentar boleh. Nah gini kita sudah mau memasuki Kecamatan Majalaya teman-teman. Nah kondisi jalan di sini seperti ini, jadi memang tidak terlalu lebar. Dia hanya ada 2 lajur ya. Jadi lajur yang kiri ya memang hanya untuk ada dua arah ini, satu arahnya itu hanya 1 lajur, yang arah sebaliknya juga hanya 1 lajur. Jadi memang lebih sempit, lebih kecil. Dia hanya muat untuk 1 kendaraan aja. At least kalau kita mau nyalip betul-betul harus ekstra hati-hati dan waspada. Harus betul-betul kita pastikan arah berlawanan itu sudah cukup aman untuk kita salip. Seperti itu teman-teman. Jadi jalur ini juga setahu saya itu menjadi alternatif atau pilihan bagi para pemudik yang memang tujuannya itu ke arah Jawa ya. Jadi yang arah Cirebon, arah Indramayu, dari mulai arah Indramayu kemudian Cirebon sampai dengan Tegal, Brebes sampai dengan Jawa Tengah, itu ini juga menjadi salah satu alternatif jalur teman-teman. Jadi kalau misalkan ya jalur yang Pantura utamanya itu kondisinya nanti masih belum diperbaiki, yang mana itu sangat berpotensi menyebabkan kemacetan dan juga berpotensi tinggi untuk menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka jalur ini menjadi alternatif yang bijak untuk teman-teman ambil sebagai jalur alternatif. Nanti kita juga akan sedikit melihat kondisi jalur Pantura Subang, apakah separah Karawang atau enggak nih, gitu teman-teman. Karena jalur Pantura Subang itu secara volume kendaraan atau frekuensi kendaraan yang lewat itu lebih sedikit dibanding Karawang. Karawang itu lebih hektik ya, lebih padat gitu, sehingga beban jalannya mungkin bisa dibilang mungkin overload ya, makanya dia sering rusak, gampang rusak ya. Harusnya harapan saya gitu ya, sudah tahu seperti itu, kondisinya memang lebih padat, lebih sering digunakan oleh kendaraan-kendaraan bertonase besar, kendaraan-kendaraan industri, harusnya spesifikasi jalannya pun ditingkatkan gitu. Nah ini kan saya nggak tahu ya, karena kita kan orang luar, kita nggak tahu gitu, apakah memang secara persyaratan teknis spesifikasinya itu sudah ditingkatkan berkali-kali lipat gitu kan, atau memang disamakan gitu. Jadi jalan kabupaten, jalan nasional Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang itu harusnya secara spesifikasi itu lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan jalan nasional untuk Indramayu, untuk Subang gitu. Karena kembali lagi tadi volume kendaraannya, kemudian
banyak kendaraan-kendaraan berat yang lalu lalang di Bekasi dan Karawang seperti itu. Jadi kemungkinan untuk rusaknya pun menjadi lebih besar gitu untuk kabupaten tadi. Nah, kondisi lalu lintas pada sore ini terpantau cukup ramai ya teman-teman ya, ramai lancar. Dan sejak tadi kita mulai sampai dengan saat ini belum ditemukan kerusakan yang parah, belum ditemukan lubang yang dalam, lubang-lubang yang menganga seperti di Pantura yang minggu kemarin saya coba review. Jadi cuman di sini memang sedikit bumpy aja karena memang banyak tambalan. Tapi saya kira ini jauh lebih proper, jauh lebih safety ya untuk kita, terutama kalau kita berkendara di malam hari. Di malam hari di mana kemampuan panca indera kita ya, kemampuan mata kita juga kurang ya sensitivitasnya, kemudian juga perlengkapan jalan, dalam hal ini ada penerangan jalan umumnya juga terbatas, maka akan berpotensi meningkatkan angka kecelakaan ya. Nah, kalau di sini kondisinya seperti ini teman-teman ya, kondisi jalannya masih relatif lebih bersahabat. Nah, ini di depan kita sudah memasuki Kecamatan Telaga Sari dan pasar ya, Pasar Telaga Sari. Nah, kalau ke kanan itu kita bisa ke Majalaya, kita bisa ke Kecamatan Majalaya, bisa ke Kecamatan Klari. Kalau ke kiri itu kita bisa ke mana? Ke Kutawaluya kayaknya bisa ya, lewat situ ya, Kecamatan Kutawaluya atau Kecamatan Tempuran. Kalau saya biasanya sih ke Tempuran lewat kiri sini nih teman-teman nih. Nah, ini juga kalau mau ke mana? Ke Ciparage itu bisa lewat kiri situ terus saja ke tempat pelelangan ikan, ke Kecamatan Tempuran ya. Ini kita masih ada di jalan utama, jalan alternatif Karawang Subang via Cilamaya via Ciasem. Sementara ini kita masih ada di Kecamatan Telaga Sari ya. Barusan kita baru melewati Pasar Telaga Sari. Nah, sebelah kiri ini ada Koramil 0409 Telaga Sari. Jadi itu benar-benar jalur alternatif pilihan ya. Sebenarnya kalau misalkan jalur Panturanya itu aman, nggak banyak lubang, ya lebih enak lewat jalur Pantura, lewat jalur biasa yang besar itu ya, yang satu arahnya dia punya 2 lajur. Cuma berhubung jalur Pantura yang 2 lajurnya itu banyak kerusakan, banyak lubang-lubang yang mengerikan. Itu ngeri banget, beneran ngeri banget. Apalagi kalau teman-teman itu berkendaranya itu di malam hari, kemudian bawa penumpang itu lebih dari 1, at least misalkan suami istri, kemudian anaknya yang masih kecil diajak, entah 1 entah 2. Itu kan biasanya kalau mudik kita biasa aja tuh melihat pemandangan seperti itu, walaupun sebenarnya secara safety itu sangat tidak dianjurkan, sangat dilarang sebenarnya, karena kalau sampai terjadi kecelakaan amit-amit ya, itu dampaknya bakalan fatal banget, terutama buat anaknya yang masih kecil. Oke, ini dia juga lagi menyalip motor, makanya kita nggak berani untuk paksakan tetap nyalip. Seperti itu teman-teman. Jadi memang secara aturan untuk muatan penumpang di sepeda motor ya, kita bicara sepeda motor itu maksimal 1 orang. 1 orang pengemudi, 1 orang penumpang. Jadi total 2 orang.
itu memang sudah aturan seperti itu. Adapun kalau misalkan kita tambah, sebenarnya itu sudah menyalahi aturan. Dan bisa ditilang, bisa, sangat bisa. Apalagi kalau ditambah dengan muatan barang lainnya yang berlebihan. Kan biasanya kalau mudik tuh suka banyak yang bawa barang ya, sampai bikin apa kayu misalkan ditambah sampai ke belakang sengaja untuk barang gitu kan. Nah itu juga kalau terlihat cukup membahayakan pengendara lain, kemudian juga dinilai akan menambah beban kendaraan secara berlebih. Itu juga kalau polisinya tahu, itu bisa diperingatkan lah minimal ya. Kalau ditilang sih enggak, minimal diperingatkan gitu. Cuma biasanya kalau musim mudik fenomena seperti itu udah wajar, dan biasanya polisi ya dibiarin aja itu. Cuman kan kita sebagai pengendara ya, pengemudi, pengguna jalan yang memang tidak ingin terjadi hal-hal yang seperti kecelakaan gitu kan, seperti ya amit-amit lah kecelakaan gitu. Karena angka kecelakaan mudik tahun kemarin juga masih lumayan tinggi walaupun ada penurunan dari tahun 2024. Kita kan niatnya mudik itu mau pulang kampung, mau ketemu keluarga gitu kan, mau lebaran gitu kan. Jadi sebisa mungkin memang kita harus persiapkan betul. Kalau memang ada opsi lain untuk menggunakan kendaraan umum misalnya, karena ada 4 orang, 5 orang, 4 orang lah, 3 atau 4 orang, itu lebih baik menggunakan kendaraan umum, jangan dipaksakan menggunakan sepeda motor. Seperti itu sih. Kecuali ya kita betul-betul sudah memikirkan kita sudah siap dengan konsekuensinya jika terjadi amit-amit ya kecelakaan. Seperti itu sih teman-teman. Maksain saya pribadi sih, mungkin kalau untuk bertiga ya dengan anak kecil yang mungkin masih usianya 5 tahun, 6 tahun, mungkin saya masih berani lah ya. Dengan catatan ya kita harus pelan-pelan gitu kan. Nggak boleh ngebut, terus juga betul-betul kondisi lampunya, penerangannya, kitanya juga sebagai pengemudi nggak boleh dalam keadaan yang udah capek gitu, yang capek banget. Jadi dari itu betul-betul kewaspadaannya harus lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena kita bawa 1 nyawa, dengan bawa 2 nyawa, dengan bawa 3 nyawa, itu tingkat kehati-hatiannya, kewaspadaannya itu harusnya kan bisa disesuaikan gitu kan. Jangan sampai kita bonceng istri, bonceng anak, masih ngebut-ngebutnya, salip-salipnya, masih nyalip-nyalip yang ekstrimnya, itu disamain kan. Ya harusnya nggak begitu ya teman-teman ya. Karena kembali lagi, kesehatan dan keselamatan dalam berkendara itu menjadi tanggung jawab masing-masing dari kita sebagai pengemudi atau pengguna jalan. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan semua dari pengguna jalan itu sudah paham dengan aturan, sudah betul-betul mempersiapkan perjalanan untuk sama-sama bisa menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang aman, tertib, kemudian juga tidak ada hambatan-hambatan gitu ya. Semuanya kan pengen lancar ya. Ya mudah-mudahan yang kita tuju, kita sampai dengan tujuan itu dengan sehat, dengan selamat. Itu kan tujuannya. Nah ini kita sudah mau mendekati dengan perbatasan Kecamatan Lembah Abang antara Kecamatan Telagasari dengan Kecamatan Lembah Abang. Nah ini di Kecamatan Telagasari di sini nih kondisi jalannya lebih jelek ya. Mungkin saya bilang tadi apa jelek karena banyak sambungan tadi, banyak sambungan dan jalannya bergelombang. Ya di titik itu tadi kita harus lebih waspada, harus lebih hati-hati. Tapi sudah di sini ini terlihat jalannya sudah lebih baik dibanding yang tadi.
Nah, ini ada tambalan, tapi masih cukup aman menurut saya. Dan ini terlihat tambalan baru ya. Ini kemungkinan jalan provinsi nih. Soalnya menghubungkan antar kabupaten. Ya, antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Nah, ini kan kelihatan tambalan-tambalannya masih baru, aspalnya masih hitam. Nah, harusnya jalan Pantura itu yang menjadi kewenangan nasional itu minimal ditambah lah seperti inilah. Walaupun nggak rata-rata banget, tapi minimal nggak ada lubang gitu loh. Itu kan lubang tuh ngeri banget, bahaya banget. Kalau kondisi jalannya macet, is oke lah. Orang ngantri gitu, orang aware gitu. Oh, macet, oh lubang, oh jalannya rusak. Tapi kalau kondisi jalannya sepi, kemudian orang yang nggak tahu, yang nggak paham, dia memacu kecepatannya tinggi, kemudian tiba-tiba kaget. Nah, ini yang sama-sama kita khawatirkan, terjadinya kecelakaan tunggal ya. Minimal orang itu kan jatuh itu kan kita nggak tahu ya, amit-amit gitu loh kalau misalkan sampai terbentur gitu kan, apalagi yang terbentur kepala gitu. Nah, kita juga sebagai pengendara, sebagai pengemudi juga harus tahu ya bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, mau kecelakaan tunggal, mau kecelakaan ganda, mau kecelakaannya itu ringan, sedang ataupun berat, nanti akan dilakukan yang namanya penyelidikan oleh pihak kepolisian ya. Nanti akan dicoba diinvestigasi tuh, ini yang kecelakaan ini apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip keselamatan berkendara. Misalnya menurut saksi, nanti kan saksi di tempat kejadian perkara itu ditanya, ini ngebut nggak sih? Apa dia tuh sebenarnya pelan-pelan gitu. Nah, ini kebetulan kita sedang bicara perbaikan jalan, perbaikan jalannya sedang dilaksanakan. Nah, ini yang bagus tuh seperti ini. Jadi sat-set, nggak nunggu dulu masyarakat warga komplain atau demo, nggak nunggu dulu amit-amit ya korban. Ini yang paling benar seperti ini nih, langsung dikerjain ya. Ini juga pasti dikerjain sekarang, ngejar untuk arus mudik 2006 ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi tadi pembahasan kita. Kalau terjadi kecelakaan akan diselidiki. Nanti si korban kecelakaan ini apakah ada unsur kelalaian gitu misalnya. Tadi ya secara batas kecepatannya seperti apa, ini ngebut-ngebut atau enggak. Kemudian juga perlengkapannya bagaimana, dia pakai helm standar nggak. Jadi nggak hanya sekedar pakai helm, tapi helm itu harus standar juga. Nah, ini ada Cilamaya ke terus ya, ke kiri itu ke kanan, ini bisa ke Cikampek juga. Kita masih ke jalan yang lurus yang Cilamaya. Ke kiri itu tadi ke arah Tempuran. Ini kita sedang berada di Pasar Lemah Abang ya teman-teman ya. Di pasar Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Kita masih akan lurus karena kita mau langsung tembus ke Ciasem, tapi nggak melalui jalan Pantura yang 2 lajur. Padahal ini teh kalau diperhatiin ya rusaknya nggak parah, tapi langsung dibenerin nih. Ya paling hanya gompal-gompal sedikit gitu. Nggak kayak jalur Pantura yang 2 lajur itu.
lubangnya ngeri-ngeri banget ya teman-teman. Kalau yang belum tahu, silahkan tonton video saya sebelumnya. Itu saya udah bikin review sebanyak setidaknya 66 lubang dari perbatasan Bekasi Karawang sampai dengan perbatasan Karawang Subang. Yang 66 lubang itu, atau 66 titik, sorry, bukan 66 lubang ya. Satu titik itu ada yang lebih dari satu lubang. Di 66 titik itu, itulah titik-titik yang terparah. Jadi kalau yang kecil-kecil itu saya nggak hitung. 66 titik itu adalah titik-titik yang terparah, yang sangat-sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan tunggal ya teman-teman ya. Saya juga nggak tahu untuk Kementerian PUPR melalui Balai Besar Jalan Nasional Jakarta Jawa Barat itu kapan mau ngebenerin. Teman-teman kalau misalkan ada yang tahu boleh komen ya. Jadi kita sama-sama cari info dan sama-sama kasih info gitu, supaya untuk pemudik 2026 ini sudah ada ancang-ancang, sudah ada gambaran gitu. Nanti kalau udah mulai cuti bersama, udah mulai waktu mudik, dia harus persiapan seperti apa, dia akan pilih lewat jalur mana, seperti itu. Kalau saya pribadi sih nggak akan mau saya lewat jalur sana kalau kondisinya masih sama, belum ada perbaikan sama sekali, karena sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali, sangat rentan. Apalagi kondisi kita dalam keadaan capek gitu kan. Kalau dalam keadaan capek itu semuanya fungsi badan kita itu berturun ya. Fungsi mata turun, konsentrasinya turun dalam kondisi capek karena lelah kan. Makanya untuk perjalanan jauh juga teman-teman disarankan untuk mengambil istirahat. Nah, ini ada lubang-lubang yang lumayan sih tadi ya. Nah, tadi juga sebelah kanan ada lumayan. Walaupun nggak sedalam yang di Pantura, tapi lumayan lah itu. Kalau kenceng lumayan mengganggu juga, itu lumayan bisa bikin gecol. Tapi kelihatannya tadi kan sedang ada pemeliharaan ya, sedang ada perbaikan, dan mungkin baru sampai situ, dan pasti dia akan sampai sini terus ya, karena ini merupakan jalan provinsi. Jadi mungkin sampai dengan tembus ke jalan nasional itu pasti akan dilakukan perbaikan. Nah, ini pelang kemana ya? Oke, di depan ada pelang Jawa Tengah Karasak, terus ke kiri itu makam Syekh Guro. Nah, ini jalan sebelah kanan ini lumayan ini. Retakannya lumayan, dan itu pasti akan jadi satu objek yang akan dilakukan perbaikan ya teman-teman ya. Sepertinya memang mereka akan kejar target sampai dengan tanggal-tanggal cuti bersama, dan pemudik sudah mulai melaksanakan mudik. Cuma memang karena ini jalannya, sekali lagi ini jalannya nggak begitu besar ya. Jadi sekali lagi satu arah ini dia hanya punya satu lajur, sehingga punya tantangannya tersendiri. Kalau melalui jalan Pantura tadi, tantangannya ya lubang, dan lubangnya parah-parah. Kalau di sini tantangannya karena jalannya lebih sempit. Itu aja. Jadi untuk nyalip harus lebih waspada aja, harus lebih hati-hati. Kecuali kalau misalkan dalam keadaan kosong seperti ini enak banget nih.
Oke, sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan Kecamatan Lama Abang dengan Cilamaya Kulon. Cilamaya Kulon atau Cilamaya Wetan ya. Harusnya sih Cilamaya Kulon ya. Cuman saya nanti kita lihat pelang-pelang ya. Takutnya saya salah juga nih. Nanti akan kelihatan di depan juga akan ada pasar, nanti akan kelihatan di situ itu pasar Cilamaya Kulon atau Cilamaya Wetan, atau hanya pasar Cilamaya jadi nggak ketahuan Kulon atau Wetannya ya. Nah, yang enak lagi dari jalur ini juga tidak ada kendaraan besar ya, atau jarang sekali kendaraan berat ya, kendaraan besar yang tonasenya itu di atas 1000 ton itu lewat jalur sini, karena di sini pun jarang ada pabrik dan karena memang di sini bukan kawasan industri ya. Ini tuh kita sedang menuju kawasan pantai utara yang notabene-nya mungkin seringnya sih nelayan, mungkin mobil-mobil truk ikan, truk beras paling besar di sini ya. Saya sendiri jarang melihat ada truk-truk tronton gitu atau bahkan kontainer lewat sini, itu jarang. Saya sendiri termasuk yang paling menghindari jalan yang banyak truk besarnya. Kenapa? Karena pertama tuh ngebul. Ampun, ngebulnya itu bener-bener deh bikin kelilipan sama bikin muka itu ya udah kotor lah. Terus juga panas kan, kalau kita macet-macetan, terus di samping kita itu mobil-mobil besar itu panas bang. Wah, ini ada mobil MBG tapi pakai Wuling Convero, mantap. Ini mobil staffnya atau memang isinya tetap makanan ya, nggak tahu tuh. Biasanya kan mobilnya itu mobil Grand Max ya, Grand Max blind van biasanya. Nah, ini saya baru lihat nih ada yang pakai Wuling Convero, keren. Oke, di depan itu dia mau apa ya? Mau nyalip atau dia mau belok kiri ternyata teman-teman. Tapi tadi sempat dia harus ambil kanan sedikit karena dia mau langsung masuk. Nah itu tuh. Jadi teman-teman, makanya kalau misalkan kenapa batas kecepatannya itu ditentukan? Karena kalau terlalu tinggi kecepatannya, terus di atas 80 itu, kadang-kadang rem-rem mendadak kayak gitu tuh rada kagok gitu ya. Jadi banyak juga yang tidak dapat jarak pengereman itu karena saking kencangnya gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada mobil yang seperti itu berhenti, tiba-tiba ada yang nyebrang, tiba-tiba ada yang belok, tiba-tiba ada yang masuk, itu kemungkinan nabraknya itu tinggi. Menghindari itu menjadi lebih sulit kalau kecepatannya itu terlalu tinggi. Makanya sekali lagi teman-teman ya, kalau nggak urgen banget ngapain sih ngebut gitu kan, apalagi sampai balapan gitu ya. Kecelakaan lalu lintas itu bukan hanya merugikan teman-teman yang ceroboh, tapi bisa juga orang yang tidak bersalah, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang mungkin kayak saya ini lagi santai-santai aja bisa kena imbasnya juga akibat perbuatan dari teman-teman yang ceroboh seperti itu. Jadi melalui video ini juga saya mengajak lah ya untuk ya ngapain lah ngebut gitu. Makanya saya tuh juga males ikut konvoy ya, touring yang konvoy gitu, yang 4 orang, 6 orang, bahkan sampai puluhan orang. Itu cenderungnya sih mereka itu lebih kepada kayak balapan gitu. Soalnya saya pernah ikut di salah satu klub motor, kita touring ke Cianjur, touring ke Lampung, touring ke Cirebon dan lain-lain. Itu memang ya kayak yang buru-buru gitu ya, kayak yang buru-buru gitu. Nggak ada yang di bawah 60 itu jarang, rata-rata itu di atas 60, 80, 100 gitu kan.
Dan itu tuh sebenarnya buat saya tuh aduh gak banget gitu loh. Itu tuh kayak yang diburu-buru, kayak yang balapan gimana sih? Padahal santai aja sebenarnya kan. Makanya saya dari situ dibilang trauma ya trauma kali ya. Jadi males gitu. Udah aja kalau kemana-mana sekarang solo aja lah. Kecuali ada partner yang memang sejalan gitu. Jadi betul-betul kita tuh motoran santai aja, nggak usah buru-buru, nggak usah ngejar apa yang mau dikejar gitu kan. Apa juga mau balapan mau ngapain gitu. Kalau mau balapan ya di sirkuit. Motor juga bukan motor sport yang cc-nya di atas 500 cc juga bukan gitu kan. Lebih enak juga santai, betul-betul kita menikmati perjalanan. Seperti itu kalau saya sih teman-teman. Nah ini sepertinya kita sudah memasuki kecamatan Cilamaya ya. Cuman dari tadi saya belum dapat nih pelang-pelang yang menunjukkan bahwasannya ini memang sudah di kecamatan Cilamaya. Oh iya, ternyata sudah. Ini kita sudah masuk, tadi ada masjid ya. Di situ tertulis kecamatan Cilamaya Kulon. Jadi kita sudah memasuki kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Nah itu ya, di sebelah kiri ada kantor kepala desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon ya. Nanti kalau sudah sampai ke pertigaan yang di depan itu, ada pertigaan nanti kita akan coba cek dulu durasi dari videonya apakah sudah cukup dibuat menjadi satu segmen, karena saya nggak mau sampai terlalu panjang. Uploadnya itu lama ya teman-teman. Walaupun sebenarnya saya alhamdulillah sudah pasang memori dari SanDisk Extreme ya, walaupun bukan SanDisk Extreme Pro, tapi setidaknya udah cukup proper untuk merecord di resolusi 4K. Itu saya beli yang 256 ya teman-teman ya. Jadi bukan yang 128. Kenapa? Karena 128 itu untuk sekarang ya, untuk tahun 2026 ini berasa kayak 32 GB. 128 GB itu berasa kayak 32 kalau menurut saya. Wah, ini lumayan nih. Ini rusaknya lumayan nih. Tuh lihat nih. Bergelombang parah. Aduh. Ini nggak bisa nih ngebut-ngebut. Ya kan? Ini teman-teman di Kecamatan Cilamaya Kulon nih. Dan ini menjadi salah satu objek kerusakan yang pastinya, dan saya yakin ya kalau melihat tadi ada perbaikan di tanggal berapa ini tuh di tanggal 29 atau 30 ya, saya lupa ya. Itu pasti nanti sampai dengan tanggal cuti arus mudik itu harusnya sudah selesai, saya yakin itu, karena perbaikannya sudah mulai kelihatan. Udah ada dimulai dari sekarang gitu. Beda dengan yang jalur Pantura, saya masih belum dapat info. Tapi kan nanti kita akan ke Subang, kita akan pulang lewat jalur Pantura sambil kita periksa ya apakah sudah ada perbaikan atau minimal sudah ada kendaraan-kendaraan perbaikan yang sudah disiagakan untuk dilaksanakan perbaikan. Itu nanti kita akan coba, atau saya akan coba lihat. Mudah-mudahan ada ya teman-teman ya, karena kita banyak banget dari kita yang menggunakan atau menjadi pengguna jalan di jalan tersebut untuk mudik di 2026 ini, terutama bagi pengendara roda 2 ya, pengendara sepeda motor. Itu kita semua berharap jalur itu segera diperbaiki lubang-lubangnya. Satu, tidak membahayakan keselamatan dan tidak menjadi penyebab kecelakaan. Kedua, tidak menjadi penyebab kemacetan. Aduh.
di jalan sempit, parkirnya di jalan lagi. Ini sama sekali nggak bisa dia untuk melipir ke bahu jalan ya. Kadang-kadang ada aja yang begitu. Nah, di situ ada pelang Cirebon, Jateng, masih lurus terus. Oke, kita sudah sampai ke pasar. Tadi sepintas saya lihat ada keterangan Cilamaya Wetan. Jangan-jangan memang kita sudah berada di Cilamaya Wetan ini. Pasar Cilamaya Wetan, bener nggak? Soalnya saya nggak hafal nih. Saya sambil mau mencari pelang yang lain, apakah betul? Ya, di pelang masjidnya di situ menunjukkan bahwasannya ini adalah kecamatan Cilamaya Wetan ya teman-teman ya. Jadi kita sudah melewati Cilamaya Kulon, sekarang ada di Cilamaya Wetan. Nah, itu ada beberapa lubang yang posisinya di tengah dan lumayan. Nah, ini ya, lumayan dalam. Wah, ini masuk Cilamaya Wetan, jalannya banyak banget yang rusak nih teman-teman nih. Wah, ini jembatan apa ya? Oke, sudah jam 4 kurang berapa tuh? Kurang 19 ya. Jadi dari Lamaran tadi kita sudah berkendara selama 41 menit. Nah, itu dia, di depan ada pertigaan. Nanti saya akan berhenti dulu menepi, saya akan cek Google Map posisi kita ada di mana, untuk kemudian menentukan kita harus belok kemana, kanan atau kiri gitu ya. Kita berhentinya di sini aja nih, di bawah pelang, dekat pelang ini ya. Cilamaya Tanjung Baru Cikampek Cirebon, di sini nih, di depan SMK Iptek Cilamaya. Saya akan coba buka handphone. Oh iya, handphone saya lagi dicas ya. Kita matiin dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan sambung dari sini.